Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, pada sesi ketiga ini masih merupakan kelanjutan dari pembahasan surat Az-Zumar ayat 62 dengan ditambah beberapa penjelasan yang memang ada kaitannya. Kalau di surat Az-Zumar ayat 62 kita diberitahu bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu tersebut, kita tahu bahwa posisi makhluk seluruhnya sama, yaitu di bawah Allah. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah, alias manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, posisinya lebih rendah daripada Allah, tetapi lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Nah, oleh karena itu makhluk Allah ciptakan itu adalah untuk kepentingan manusia. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-ayah. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang di muka bumi ini. Nah, kalau Allah menciptakan semuanya adalah untuk manusia, itu tentu karena ada manfaatnya buat manusia ini. Nah, lalu apa manfaat daripada makhluk yang Allah ciptakan ini? Allah menyebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, ya. Allah memberikan petunjuk bagaimana kita kita memanfaatkan, ya, makhluk yang Allah ciptakan itu. Allah berfirman sebagai sebuah rekaman nasihat orang yang berilmu yang diberikan kepada Qarun. Apa katanya? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah pada sesuatu yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat, alias kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia ini, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Di sini kita diberitahu bagaimana memanfaatkan semua makhluk yang Allah ciptakan itu, yaitu untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat ini. Oleh karena itu wajar kalau lalu Allah mengajarkan doa, ya, kepada manusia, ya, sebagaimana direkam dalam surat Al-Baqarah ayat 201, ya, wa minhum mayaqul, dan diantara mereka ada yang berdoa,
Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Sehingga doa ini sering dianggap sebagai doa sapu jagat karena semuanya sudah tercakup di situ itu. Tetapi yang terpenting justru bukan sekedar doa sapu jagat yang kita sampaikan kepada Allah, tapi bagaimana mewujudkan doa ini dalam kehidupan yang sesungguhnya, dalam kehidupan real selama hidup kita ini, sehingga kita bisa mewujudkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah ini. Nah, untuk bisa mewujudkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, maka lalu kita perlu mengikuti petunjuk Allah. Nah, apa petunjuk yang harus kita tempuh ini, yang harus kita lakukan ini, supaya kita bisa mengambil manfaat dari makhluk yang Allah ciptakan ini? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa makhluk yang Allah ciptakan itu Allah tundukkan, Allah jinakkan. Nah, ini mengandung arti supaya manusia tidak ketakutan ya untuk menundukkan, untuk menjinakkan makhluk dalam rangka mengambil manfaatnya. Statement bahwa Allah telah menundukkan apapun yang di langit dan apapun yang bumi, itu Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dzahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm wala hudaw wala kitabim munir. Tidakkah kalian lihat bahwa Allah telah menundukkan untuk kalian apapun yang di langit dan apapun yang di bumi, dan Dia telah menyempurnakan nikmat lahir batinnya kepada kalian. Sementara sebagian manusia ada yang suka mendebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang menerangi. Begitu kurang lebihnya terjemahan dari surat Luqman ayat 20. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita ini, baik yang dekat maupun yang jauh, itu sebenarnya bisa dijinakkan. Mengapa? Karena semua makhluk tadi memiliki keterbatasan, ya, ada aturan tertentu sehingga lalu dia terbatas. Nah, keterbatasan dan aturan tertentu itulah yang memungkinkan manusia untuk bisa mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, ya, dengan tekun, dengan penuh harap, karena Allah sudah berjanji bahwa semuanya bisa ditundukkan ini. Nah, tentu dengan keterbatasan manusia itu sendiri, maka lalu orang tidak bisa mempelajari atau meneliti seluruhnya. Ya tentu sejauh kemampuan manusia itu sendiri. Ya, meskipun kalau diteliti, ya, kemampuan manusia yang terbatas ini juga tidak bisa dibatasi secara pas, ya, karena fungsi manusia itu sendiri sebagai khalifatullah, ya, sebagai wakil dari Allah di muka bumi ini. Ya, kalau Allah itu punya kemampuan yang tak terbatas, maka kemampuan Allah ini diterjemahkan melalui manusia secara bertahap, ya, secara bertahap, sehingga lalu produk atau kemampuan manusia ini bisa meningkat dari waktu ke waktu. Nah, setelah Allah menyatakan bahwa semua makhluk Allah tundukkan, lalu Allah perintahkan kepada kita, ya,
untuk meneliti. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk memperhatikan, ya, untuk meneliti apapun yang di langit dan apapun yang di bumi. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul induru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumil la yu'minun. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, perhatikanlah apapun yang di langit dan apapun yang di bumi, dan ayat serta peringatan dari Allah tidak berguna bagi kaum yang tidak beriman. Nah, di sini pada ayat ini ada sebutan ungduru, ya, perhatikanlah. Ya, dari kata nadhara yang duru itulah lalu muncul kata-kata nalar. Nadhar menjadi nalar. Dho itu menjadi L. Seperti zalim menjadi lalim. Ya, nadhar menjadi nalar. Jadi penalaran itu adalah penggunaan akal, ya, dengan mengikuti hukum-hukum cara berpikir yang benar, ya, berdasarkan data-data yang diperoleh melalui pengamatan atau penginderaan ini. Akal akan bekerja dengan baik kalau akal ini disuplai dengan data-data hasil penginderaan ini. Oleh karena itu kalau di dunia ilmiah, ya, orang dalam rangka untuk mengetahui sifat daripada makhluk, orang harus menghilangkan, menyingkirkan prasangka-prasangka kepada makhluk, ya, yang bisa merugikan orang itu sendiri ini. Tetapi biarlah makhluk itu bicara apa adanya, autentik dari dirinya sendiri, tidak dibuat-buat, ya, sehingga kita bisa mengetahui sifat makhluk tertentu secara benar ini. Sehingga kita juga bisa bersikap dengan benar pula kepada makhluk tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang menyuruh kita untuk meneliti, atau dalam bahasa ilmiahnya riset. Jadi riset itu diperintahkan dalam Al-Quran dengan bentuk fi'il amr. Jadi persis sama dengan perintah mendirikan salat dan menunaikan zakat atau puasa ini, nah, atau haji ini. Jadi sebenarnya kalau sholat itu wajib, meneliti juga wajib. Kalau orang tidak sholat itu berdosa, tidak meneliti juga berdosa. Ya, oleh karena itu sejak kapan kita diajari kalau sholat wajib sementara meneliti bukan wajib, atau sholat itu urusan ibadah, urusan agama, sementara riset bukan urusan agama. Wong keduanya sama kok, sama-sama perintah dari Allah kok. Yang menyampaikan sama, ya, perintahnya juga disampaikan oleh murid yang sama, yaitu Rasulullah, ya, disampaikan lewat Al-Quran sama-sama, ya, sebagai wahyu. Nah, tapi kenapa lalu orang menganggap, nah, kalau ibadah itu ada pahalanya, kalau riset itu urusan dunia yang tidak ada pahalanya ini. Nah, di situ saya kira kita perlu melakukan introspeksi ini. Nah, kalau kita bisa melakukan riset, kita akan mengetahui berbagai macam pengetahuan, ya, ilmu yang berguna buat kehidupan kita ini. Oleh karena itu semakin banyak ilmunya, kita akan semakin lebih merdeka dalam berinteraksi dengan sesama ini. Ya, pernah satu pengalaman, ya, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Lampung, ya, lalu mampir ke The Way Kambas. Ya, The Way Kambas ini, ya, sungai Kampas yang di sana ada hutan isinya gajah. Ya, gajah itu makhluk yang sangat besar, ya, dibandingkan manusia ini. Tapi ternyata gajah ini bisa ditundukkan. Ya, saya bertanya kepada pawangnya, bagaimana pawang bisa menundukkan gajah ini? Dia latih. Bagaimana dia berinteraksi dengan manusia ini. Ketika dia mencari makan, ya, gajah itu mencari makan ternyata sulit, lalu diberinya makan oleh manusia. Senang dia dekat dengan manusia ini.
Tapi ketika dia dekat dengan manusia, dia menendang orang yang memberi makan itu. Maka lalu dibalas, ya, dibalas ini. Ketika dibalas, dia merasa sakit. Nah, karena kesakitan itulah lalu dia membandingkan kalau dekat dengan manusia diberi makan, tapi kalau diberi makan menyakiti, ya, maka tidak diberi makan, maka dia pilih tidak menyakiti tapi diberi makan ini. Lalu tunduklah dia ini. Nah, saya kira itulah sedikit penjelasan tentang pentingnya kita menyadari bahwa semua makhluk Allah tundukkan dan kita diperintahkan untuk meneliti sebagaimana kita diperintahkan untuk sholat dan zakat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.